Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal misteri kita. Malam ini, saya ingin berbagi sebuah cerita yang benar-benar mengubah cara saya memandang teknologi dan dunia lain. Kita akan mengikuti kisah seorang streamer bernama Rama yang sangat ambisius dalam mengejar konten uji nyali. Rama bukanlah orang baru di dunia paranormal, namun apa yang ia temukan malam itu di sebuah bangunan tua adalah sesuatu yang melampaui logika. Bayangkan, kau sedang berbicara pada ribuan orang secara langsung, namun satu suara yang masuk justru berasal dari seseorang yang sudah terkubur di bawah tanah. Mari kita mulai perjalanan ini ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bangunan yang dipilih Rama adalah bekas rumah sakit Medika yang sudah dikosongkan sejak tahun 90-an. Dinding-dindingnya tidak lagi putih, melainkan tertutup lumut hitam dan noda air yang menyerupai wajah-wajah menderita. Udara di sana sangat berat, seolah setiap inci oksigen telah dicuri oleh masa lalu yang kelam. Rama berdiri di depan gerbang berkarat, menyapa penontonnya dengan senyum lebar yang dipaksakan. Dia mencoba terlihat berani, namun tangannya sedikit gemetar saat mengatur fokus kameranya. Di balik lensa ponselnya, ribuan komentar mulai membanjiri layar, memberikan semangat sekaligus peringatan yang diabaikan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kalian mengenal satu sosok penting dalam cerita ini, yaitu Andini. Dia adalah penonton paling setia Rama, selalu ada di setiap live stream, memberikan donasi, dan sering bercanda di kolom komentar. Namun, sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa Andini, tepat 7 hari sebelum streaming ini dimulai. Rama secara pribadi menghadiri pemakamannya dan merasa kehilangan yang sangat dalam. Ironisnya, malam ini dia justru ingin mempersembahkan stream ini untuk mengenang Andini. Dia tidak tahu bahwa kehadiran Andini akan lebih nyata daripada sekedar kenangan di dalam hatinya. Rama melangkah masuk ke lobi utama dengan langkah yang bergema di lantai keramik yang retak. Lampu senter dari ponselnya membelah kegelapan, menyingkap kursi roda yang terbalik dan meja resepsionis yang dipenuhi debu tebal. Dia mulai menceritakan sejarah rumah sakit ini, tentang pasien-pasien yang konon tidak pernah benar-benar pergi. Suaranya terdengar stabil, namun detak jantungnya bisa dirasakan lewat getaran kecil pada gambar yang dikirimkan server. Penonton di rumah merasa tegang, mereka bisa melihat bayangan-bayangan aneh di sudut layar yang Rama sendiri tidak sadari. Atmosfer malam itu terasa sangat berbeda, seolah gedung itu sedang menarik napas panjang. Dia berhenti sejenak di depan lift tua yang pintunya sedikit terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang menuju ke kedalaman gedung. Rama menyapa para penontonnya lagi, membaca beberapa komentar yang masuk dengan nada bercanda. Terima kasih untuk donasinya teman-teman. Kita akan masuk ke basement malam ini, tempat yang kalian tunggu-tunggu, ucapnya. Dia mencoba menjaga suasana tetap ringan, agar dirinya tidak tenggelam dalam ketakutan. Namun tepat saat itu, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya. Sebuah komentar masuk dari akun yang seharusnya sudah dinonaktifkan. Nama akun itu sangat familiar, membuat darah Rama mendadak terasa dingin seperti es. Rama terdiam membatu. Matanya terpaku pada nama Andini99 yang muncul di layar live streamingnya. Dia mengira itu adalah ulah hacker yang jahat atau seseorang yang ingin mengerjainya di saat yang tidak tepat. Ini tidak lucu teman-teman. Tolong jangan gunakan nama orang yang sudah meninggal untuk lelucon, katanya dengan nada suara yang mulai meninggi. Namun penonton di kolom komentar juga mulai menyadari hal yang sama, dan suasana menjadi kacau. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin akun Andini bisa aktif kembali, padahal keluarga sudah menutupnya. Rama mencoba mengabaikannya, namun perasaan diawasi dari kegelapan di belakangnya menjadi semakin intens. Dia memutuskan untuk terus berjalan menuju lantai bawah tanah, berharap aktivitas fisik akan meredakan kecemasannya. Tangga menuju basement terasa sangat sempit dan lembab, dengan bau besi berkarat dan tanah yang menyengat. Setiap langkah yang diambil Rama terasa seperti menembus lapisan dimensi yang berbeda. Suhu udara turun drastis, hingga napasnya mengeluarkan uap putih di depan kamera. Dia terus berbicara kepada penontonnya, namun topeng keberaniannya mulai retak. Dia tidak tahu bahwa di balik layar, para penonton mulai melihat sesuatu yang berdiri tepat di belakang bahunya, sebuah siluet putih yang samar. Sesampainya di basement,
Rama disambut oleh deretan ranjang pasien yang sudah berkarat dan ditumpuk berantakan. Ruangan ini dulunya adalah tempat penyimpanan alat medis. Namun kini, terasa seperti kuburan bagi barang-barang yang terlupakan. Rama mengarahkan kameranya ke sekeliling, menunjukkan betapa mencekamnya tempat itu. Tiba-tiba, suara dentingan logam terdengar dari ujung ruangan, memecah kesunyian yang mencekam. Rama tersentak, mengarahkan lampunya ke arah suara. Namun, tidak ada apa-apa di sana, selain bayangan yang menari-nari. Jantungnya berdegup kencang, dan dia mulai merasa bahwa streaming ini adalah sebuah kesalahan besar. Dia duduk di sebuah kursi tua untuk menenangkan diri sejenak sambil membaca komentar. "Rama, lihat di belakangmu." Atau, "Ada suara bisikan di audio, coba dengarkan baik-baik." Begitulah peringatan yang terus bermunculan dari para penonton. Rama mengambil earphone-nya dan memasangnya untuk memonitor audio hasil tangkapan mic eksternalnya yang sangat sensitif. Awalnya, dia hanya mendengar suara desis statis yang normal dari perangkat elektronik. Namun, di antara suara statis itu, terdengar sebuah napas yang berat dan teratur, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di samping telinganya. Rama membeku, tidak berani menoleh sedikit pun. Suara itu bukan sekedar napas, melainkan sebuah bisikan yang sangat halus, namun jelas. Suara itu menyebut namanya dengan nada yang sangat dikenalnya. Nada yang sering ia dengar saat menelepon Andini dulu. "Rama." Bisikan itu terdengar begitu dekat, hingga bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Rama melemparkan earphone-nya ke lantai dengan panik. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya layar ponsel. Dia berteriak ke arah kegelapan, menanyakan siapa yang ada di sana. Namun hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Di layar live, jumlah penonton melonjak drastis karena kejadian mengerikan ini tertangkap secara real time. Meskipun ketakutan, rasa penasaran dan dorongan untuk memberikan konten yang fenomenal membuat Rama tetap tinggal. Dia mengambil kembali earphone-nya dengan tangan gemetar dan memasangnya kembali. Dia ingin memastikan apakah itu benar-benar suara Andini atau hanya halusinasinya akibat stres. "Andini, apakah itu kamu?" tanya Rama dengan suara lirih yang hampir pecah. Keheningan panjang menyusul. Hanya suara tetesan air dari pipa bocor yang terdengar. Kemudian, sebuah suara balasan muncul. Kali ini lebih jelas dan lebih panjang. "Aku kedinginan, Rama. Kenapa kamu meninggalkanku sendirian?" Suara itu identik dengan suara Andini, lengkap dengan intonasi khasnya. Penonton di kolom komentar mulai histeris. Beberapa dari mereka merekam layar dan membagikannya ke media sosial secara instan. "Ini gila, itu benar-benar suara Andini," tulis salah satu penonton yang mengenal almarhumah. Rama mulai menangis. Perasaannya campur aduk antara rasa takut yang amat sangat dan kesedihan yang mendalam. Dia mencoba menjelaskan kepada penonton bahwa dia tidak menggunakan rekaman suara apapun. Ini adalah suara yang langsung tertangkap mic. Dia mengarahkan kameranya ke segala arah untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar sendirian di ruangan itu. Namun setiap kali kamera berputar, bayangan hitam tampak bergerak lebih cepat dari sapuan cahayanya. Tiba-tiba, koneksi internet mulai tidak stabil. Gambar di layar menjadi pecah-pecah dan penuh glitch digital. Di tengah gangguan visual itu, wajah seorang wanita muncul selama satu frame. Wajah yang sangat mirip dengan Andini, namun dengan mata yang hitam pekat. Rama tidak melihatnya karena dia sedang sibuk memeriksa sinyal ponselnya. "Sial, sinyalnya hilang!" teriaknya frustrasi. Namun, meskipun indikator sinyal menunjukkan 0, streaming tetap berjalan, seolah-olah didorong oleh energi lain. Komentar-komentar yang masuk sekarang bukan lagi dari orang, melainkan deretan simbol aneh dan pesan berulang yang berbunyi, "Ikut aku." Rama merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Sebuah sentuhan yang terasa seperti es yang ditempelkan ke kulit. Dia berteriak dan berlari menuju tangga, meninggalkan peralatan yang lain kecuali ponsel di tangannya. Dia bisa mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya dari belakang. Langkah kaki yang berat namun tidak bersuara saat menyentuh lantai. "Tolong, siapa saja tolong!" teriaknya sambil terus berlari menaiki tangga. Namun tangga yang seharusnya pendek itu terasa seperti tidak ada ujungnya. Dia merasa seperti berlari di tempat.
Setiap kali dia menoleh ke bawah, kegelapan di dasar tangga seolah merayap naik mengejarnya. Ponselnya terus merekam, mengabadikan setiap momen kepanikannya untuk disaksikan dunia. Penonton bisa mendengar suara napas Rama yang tersengal-sengal, dan suara bisikan yang kini tertawa kecil di latar belakang. Kamu menjanjikan stream yang seru, kan? Suara itu kembali terdengar, kali ini melalui speaker ponsel tanpa perlu earphone. Rama terjatuh di lantai lobi, kakinya lemas dan tidak sanggup lagi berlari. Dia merangkak menuju pintu keluar yang tampak begitu jauh, seolah gedung itu sengaja memanjangkan lorongnya. Cahaya bulan dari luar tampak seperti harapan yang hampir mustahil untuk digapai. Saat dia hampir mencapai pintu, sebuah kursi roda meluncur sendiri memotong jalannya, menabrak dinding dengan keras. Rama terhenti. Dia melihat ke arah kursi roda itu, dan di sana, samar-samar, duduk sesosok wanita dengan gaun putih yang compang-camping. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah, namun Rama tahu itu adalah dia. "Andini, tolong, biarkan aku pergi," isak Rama sambil menutupi wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, namun suara bisikannya memenuhi seluruh ruangan, bergema dari dinding ke dinding. Penonton yang menyaksikan hal ini melalui layar mereka merasa merinding luar biasa, menyadari bahwa mereka sedang melihat interaksi nyata dengan dunia roh. Tiba-tiba, ponsel Rama terlempar dari tangannya oleh kekuatan yang tak terlihat dan mendarat di lantai dengan posisi kamera menghadap ke arahnya. Sekarang, seluruh dunia bisa melihat apa yang terjadi pada Rama. Dia ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Kakinya terseret di atas debu. Rama berpegangan pada tiang pintu dengan sisa-sisa kekuatannya, wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Dia berteriak meminta ampun, menyebutkan bahwa dia menyesal telah menjadikan kematian Andini sebagai bahan konten. Kejadian ini menjadi momen paling mengerikan dalam sejarah live streaming, sebuah peringatan nyata tentang batas yang tidak boleh dilanggar. Namun, di saat kritis itu, suara Andini berubah. Nada suaranya tidak lagi penuh amarah, melainkan penuh kesedihan yang mendalam. "Aku hanya ingin kamu mengingatku, Rama, bukan menjual namaku," bisiknya. Tekanan yang menarik Rama tiba-tiba menghilang, membuatnya terjerembab ke depan. Ruangan yang tadinya penuh dengan energi negatif mendadak menjadi tenang, menyisakan kesunyian yang memekakkan telinga. Rama terengah-engah, mencoba mengumpulkan kesadarannya yang hampir hilang. Dia melihat ke arah kursi roda tadi, dan sosok itu sudah lenyap, hanya menyisakan udara dingin yang perlahan menghangat. Dengan tenaga terakhirnya, Rama merangkak mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak 1000. Dia melihat bahwa streaming masih berjalan, namun tidak ada lagi komentar yang masuk. Angka penonton menunjukkan 0, seolah-olah dia telah terputus dari dunia manusia sejak tadi. Dia mencoba menghentikan siaran, namun tombolnya tidak merespons. Rama segera bangkit dan lari keluar dari gedung itu tanpa menoleh lagi. Dia terus berlari melintasi halaman yang ditumbuhi ilalang tinggi, hingga mencapai mobilnya yang diparkir di pinggir jalan. Di sana, dia baru merasa benar-benar aman dari cengkeraman bangunan tua itu. Sesampainya di dalam mobil, Rama mengunci semua pintu dan menyalakan lampu kabin. Dia memeriksa ponselnya lagi dan terkejut melihat bahwa streaming baru saja berakhir secara otomatis. Namun, ada satu hal yang membuatnya gemetar hebat. Durasi streaming yang tercatat adalah 1 jam. Padahal, dia merasa baru berada di dalam selama 15 menit. Lebih mengerikannya lagi, ada sebuah pesan suara baru masuk ke folder pribadinya. Dia ragu untuk membukanya. Namun, dorongan dalam dirinya terlalu kuat. Dia menekan tombol play, dan suara yang keluar adalah suara Andini yang sedang tertawa kecil. Suara yang sama dengan yang ia dengar saat mereka masih sering menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya, video streaming Rama menjadi viral di seluruh dunia. Jutaan orang menonton ulang rekaman tersebut, mencoba mencari penjelasan ilmiah atas suara bisikan dan penampakan yang tertangkap kamera. Para ahli audio mencoba menganalisis gelombang suara itu. Namun, mereka hanya menemukan pola yang tidak bisa dijelaskan oleh teknologi manapun. Rama sendiri menghilang dari publik.
Dia menutup semua akun media sosialnya dan tidak pernah lagi membuat konten horor. Banyak yang berspekulasi bahwa dia mengalami trauma berat. Namun, kebenarannya jauh lebih dalam dari itu. Dia merasa bahwa sebagian dari dirinya masih tertinggal di dalam gedung itu bersama Andini. Saya ingin kalian merenungkan hal ini. Di era digital ini, jejak kita tetap ada meskipun raga kita sudah tiada. Akun sosial media, rekaman suara dan video adalah semacam jiwa digital yang kita tinggalkan. Kasus Rama dan Andini menunjukkan bahwa mungkin saja ada jembatan antara frekuensi elektronik dan frekuensi dunia roh. Mungkin, saat kita memanggil mereka melalui konten atau rasa penasaran yang berlebihan, kita benar-benar membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Jangan pernah menganggap remeh suara-suara kecil di balik statis monitor kalian, karena mungkin saja itu adalah pesan dari mereka yang ingin didengar. Kisah ini tidak berakhir di sana. Beberapa bulan setelah kejadian itu, beberapa streamer lain mencoba mendatangi lokasi yang sama, berharap mendapatkan popularitas yang sama dengan Rama. Namun, mereka tidak menemukan apa-apa, hanya bangunan kosong yang bisu. Seolah-olah Andini hanya muncul untuk Rama, untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Rumah sakit itu akhirnya diruntuhkan oleh pemerintah setempat karena dianggap berbahaya. Namun penduduk sekitar masih sering mendengar suara tertawa wanita dari lahan kosong bekas rumah sakit tersebut pada jam-jam tertentu. Tempat itu kini menjadi legenda urban yang paling ditakuti di kota tersebut. Beberapa orang yang sempat menonton live streaming itu secara langsung melaporkan bahwa mereka mengalami gangguan di rumah mereka sendiri. Ada yang mendengar suara bisikan di telepon mereka atau melihat bayangan wanita di sudut mata saat mereka sedang sendirian di depan komputer. Seolah-olah entitas yang dipanggil Rama malam itu menyebar melalui koneksi internet ke ribuan penontonnya. Ini memicu perdebatan besar tentang keamanan metafisika di dunia digital. Apakah virus komputer bisa membawa kutukan? Ataukah kita yang terlalu lemah menghadapi misteri yang tak terpecahkan? Sampai sekarang, pertanyaan itu tetap menggantung tanpa jawaban pasti. Rama akhirnya muncul kembali setahun kemudian. Namun bukan sebagai streamer. Dia menjadi seorang relawan di sebuah yayasan pemakaman, membantu keluarga-keluarga yang kehilangan orang tercinta untuk menemukan kedamaian. Dia terlihat jauh lebih tenang, meskipun tatapan matanya selalu menyimpan kesedihan yang mendalam. Dalam sebuah wawancara singkat yang dilakukan secara tertutup, dia hanya mengatakan satu hal. Hargailah mereka yang sudah pergi dengan doa, bukan dengan rasa ingin tahu yang egois. Mereka sudah memiliki dunia mereka sendiri, dan kita harus menghormati batas itu. Pesannya ini menjadi pengingat bagi kita semua, yang sering haus akan konten sensasional. Namun misteri tentang bagaimana akun Andini bisa aktif kembali tetap tidak terpecahkan. Pihak platform streaming menyatakan bahwa tidak ada aktivitas login dari perangkat manapun pada jam tersebut. Seolah-olah komentar-komentar itu muncul langsung dari server pusat tanpa ada sumber fisik. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa dunia digital adalah dimensi baru yang bisa dihuni oleh energi tanpa tubuh. Jika kita bisa mengirim pesan ke seluruh dunia dalam sekejap, mengapa roh tidak bisa melakukan hal yang sama? Teknologi mungkin hanya alat komunikasi yang lebih canggih bagi mereka yang sudah tidak memiliki suara di dunia nyata. Mari kita kembali ke momen terakhir di basement itu. Rekaman asli yang disimpan oleh kepolisian menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat di streaming publik. Ada durasi selama 10 detik di mana kamera menangkap pantulan di genangan air di lantai. Di dalam pantulan itu, Rama tidak berdiri sendirian. Ada seorang wanita yang memegang tangannya, menuntunnya keluar dari kegelapan. Ternyata, meskipun Andini menakut-nakuti Rama, tujuannya mungkin adalah untuk menyelamatkannya dari sesuatu yang jauh lebih jahat yang bersemayam di basement rumah sakit itu. Sesuatu yang sudah lama menunggu mangsa baru untuk ditarik ke dalam kegelapan abadi. Inilah sisi lain dari cerita horor, bahwa terkadang cinta dan kepedulian tetap ada bahkan setelah kematian. Andini mungkin marah karena namanya disalahgunakan, namun dia tidak bisa membiarkan orang yang dia cintai celaka. Bisikan kedinginan yang ia ucapkan mungkin adalah peringatan tentang keberadaan sosok lain di sana. Dunia roh penuh dengan kompleksitas yang tidak bisa kita pahami hanya dengan satu malam uji nyali. Rama beruntung bisa keluar hidup-hidup, namun dia membawa pelajaran berharga yang akan ia jaga seumur hidupnya. Dia tidak lagi mengejar angka subscriber, melainkan mengejar ketenangan batin. Sekarang, setiap kali saya melihat sebuah bangunan terbengkalai, saya tidak lagi merasa penasaran untuk masuk. Saya membayangkan ada ribuan cerita yang tertidur di sana, dan mereka tidak ingin diganggu oleh lampu senter atau kamera ponsel kita.
Kita harus belajar untuk memberikan ruang bagi sejarah dan bagi mereka yang telah mendahului kita. Konten horor mungkin menarik, namun keselamatan jiwa kita jauh lebih penting daripada jumlah view. Semoga kisah Rama ini memberikan perspektif baru bagi kalian semua. Jangan pernah bermain-main dengan sesuatu yang tidak kalian mengerti, terutama jika itu melibatkan mereka yang sudah berada di sisi lain. Sebagai penutup, ada satu detail kecil yang sering terlewatkan. Di akhir rekaman streaming yang sudah dihapus, terdengar suara sayup-sayup sebelum video benar-benar mati. Suara itu bukan suara Rama, bukan pula suara Andini. Itu adalah suara ribuan orang yang berbisik secara bersamaan. Suara yang menyerupai riuh rendah kerumunan di kejauhan. Beberapa peneliti paranormal percaya bahwa itu adalah suara semua jiwa yang pernah meninggal di rumah sakit itu, yang mencoba ikut keluar melalui pintu digital yang dibuka oleh Rama. Bayangkan jika pintu itu tidak tertutup sempurna, dan mereka sekarang berada di antara kita, di dalam jaringan internet yang kita gunakan setiap hari. Dunia ini luas, dan apa yang kita ketahui hanyalah ujung kuku. Kita hidup berdampingan dengan misteri setiap harinya. Teknologi yang kita anggap modern dan rasional ternyata memiliki sisi gelap yang bisa menjadi perantara bagi hal-hal gaib. Jadi, lain kali jika kalian sedang menonton live stream di malam hari dan merasa ada sesuatu yang aneh dengan audionya atau melihat gangguan visual yang tidak biasa, mungkin itu bukan sekadar masalah sinyal. Mungkin ada seseorang di sana, di balik layar, yang sedang mencoba berkomunikasi dengan kalian. Berhati-hatilah dengan apa yang kalian tonton, dan lebih berhati-hatilah dengan apa yang kalian panggil. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Saya harap cerita tentang Rama dan bisikan dari balik kubur ini bisa menjadi teman malam kalian yang penuh renungan. Ingatlah untuk selalu menghargai orang-orang di sekitar kalian selagi mereka masih ada. Dan jika mereka sudah tiada, kenanglah mereka dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Jangan biarkan ambisi membutakan kita dari rasa empati dan kemanusiaan. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetaplah waspada dan jangan lupa untuk selalu menyalakan lampu sebelum tidur. Dunia ini jauh lebih gelap dari yang kita kira, namun cahaya kebaikan akan selalu melindungi kita. Kisah Rama adalah pengingat bagi kita semua, bahwa di balik layar gadget yang kita genggam, ada realitas yang jauh lebih besar dan terkadang mengerikan. Kita seringkali lupa bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, bahkan di dunia maya sekalipun. Andini telah memberikan pesannya, dan Rama telah menerimanya dengan cara yang paling keras. Sekarang, giliran kita untuk mengambil hikmahnya. Jangan biarkan rasa penasaran membawamu ke tempat-tempat yang tidak seharusnya kau injak. Tetaplah berada di jalur yang terang, dan biarkan kegelapan tetap berada di tempatnya, jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pesan moral terakhir, ingatlah bahwa teknologi hanyalah alat. Cara kita menggunakannya lah yang menentukan apakah itu akan membawa kebaikan atau justru petaka. Jangan gunakan duka orang lain sebagai pijakan untuk naik, karena fondasi yang dibangun di atas penderitaan tidak akan pernah kokoh. Hormatilah privasi mereka yang masih hidup, dan lebih hormatilah ketenangan mereka yang telah berpulang. Dengan begitu, kita bisa hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang masa lalu yang menuntut balas. Mari kita tutup malam ini dengan doa bagi mereka yang telah mendahului kita, agar mereka tenang di alam sana. Selamat malam teman-teman. Semoga tidur kalian nyenyak dan mimpi kalian indah. Jangan biarkan bisikan-bisikan dari kegelapan mengganggu pikiran kalian. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan kisah-kisah yang tak kalah menarik dan mendalam. Tetaplah menjadi pendengar yang bijak dan penonton yang cerdas. Dunia ini penuh dengan rahasia, dan kita hanya baru saja menyentuh permukaannya. Sampai jumpa, dan tetaplah aman dimanapun kalian berada.